Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Aprilia Rismasari dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang datangnya bangsa Eropa ke Nusantara pada saat masa kolonial atau masa sebelum kemerdekaan. Latar belakang dari datangnya bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh Konstantinopel yang jatuh ke tangan Turki Utsmani pada tanggal 29 Mei 1453. Penaklukan ini terjadi setelah kota tersebut dikepung selama 53 hari oleh pasukan Sultan Mehmed II. Setelah penaklukan Konstantinopel, Sultan Muhammad II memindahkan ibu kota kesultanannya ke kota tersebut dan mengubahnya menjadi pusat kekuasaan Utsmaniyah yang baru. Kota ini kemudian sekarang dikenal sebagai Istanbul yang berasal dari bahasa Yunani Eistinpolin yang berarti kota. Alasan dari bangsa Eropa datang ke Nusantara adalah karena Sultan Muhammad II menutup jalur perdagangan dari bangsa Eropa ke dalam Istanbul, sehingga hal ini menyebabkan bangsa Eropa kesulitan mendapatkan berbagai barang termasuk rempah-rempah yang biasa mereka beli di Istanbul atau Konstantinopel yang pada saat itu merupakan pusat perdagangan utama dari bangsa Eropa. Alasan yang kedua ialah bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah yang tidak dapat mereka dapatkan di Konstantinopel yang sudah direbut oleh Turki Utsmani. Karena rempah-rempah merupakan bahan baku yang berharga di Eropa dan sangat mahal pada saat itu. Bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan yang mereka miliki. Bangsa Eropa ingin menyebarkan agama Nasrani. Hal ini dikarenakan bangsa Eropa merupakan bangsa Portugis yang menganggap tugas ini sebagai tugas suci yang mereka laksanakan untuk seluruh dunia dengan menyebarkan agama Nasrani ke tempat-tempat yang mereka datangi di seluruh dunia, termasuk ke Nusantara pada masa itu. Mereka datang ke Indonesia untuk berdagang dan juga menyebarkan agama Nasrani. Yang selanjutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan paham Renaissance membawa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti ditemukannya kompas, magnetik, teknik pembuatan kapal, dan mesiu. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi ini membuat bangsa Eropa yang pada saat itu memiliki kemajuan dalam bidang teknologi dapat membuat kapal dan juga kompas agar bisa datang ke Nusantara. Dan selanjutnya adalah mencari kejayaan. Bangsa Eropa pada masa itu mempercayai bahwa negara yang memiliki banyak tanah jajahan adalah negara yang jaya. Oleh karena itu, bangsa Eropa melakukan ekspedisi berkeliling ke daerah-daerah untuk melakukan penjajahan agar mereka menjadi negara yang jaya. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis, yaitu pada tahun 1487 yang dipimpin oleh Bartolomé Dias. Selanjutnya, ekspedisi kedua terjadi pada tahun 1497 yang dipimpin oleh Vasco da Gama, dan ekspedisi ketiga dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1551, di mana pada ekspedisi ketiga ini Portugis berhasil datang dan melakukan Maluku dan dapat menguasai jalur rempah pada masa itu. Bangsa Eropa kedua adalah Spanyol, negara barat yang pernah menjajah Indonesia dan menemukan rempah di Pulau Maluku. Pertama kali dilakukan pada ekspedisi yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan, namun Magellan terbunuh dalam peperangan di Filipina pada tahun 1521. Ekspedisi ini kemudian dilanjutkan oleh Sebastian Elcano yang berhasil sampai ke Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Kedatangan bangsa Spanyol ini menimbulkan persaingan dengan Portugis yang lebih dulu datang ke Maluku. Untuk menghindari perang, dibuat sebuah perjanjian yang bernama Perjanjian Saragossa pada 22 April 1529 yang berisi: 1. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina, dan yang kedua, Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangannya di Maluku. Sehingga setelah ditandatangani Perjanjian Saragossa, Spanyol meninggalkan Nusantara dan menetap
di Filipina untuk melakukan kegiatan perdagangan. Bangsa Eropa ketiga yang berhasil datang ke Indonesia adalah Belanda. Perjalanan bangsa Belanda untuk datang ke Indonesia dimulai pada April 1595 yang dipimpin oleh Cornelis de Hartmann. Ekspedisi ini menggunakan rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, ke Samudra India, Selat Sunda sampai ke Banten. Kedatangan Belanda pada tahun 1596 awalnya disambut baik oleh masyarakat Banten. Namun dikarenakan sikap yang kurang baik dari bangsa Belanda, rombongan Cornelis de Hartmann itu kemudian diusir dari Banten. Dan ekspedisi selanjutnya yang dipimpin oleh Jacob Corneliszoon van Dijk pada tahun 1598 berhasil mencapai Maluku dan mendapatkan keuntungan besar. Belanda merupakan bangsa Eropa yang paling lama menjajah di Indonesia. Bahkan, bangsa Belanda juga mendirikan serikat dagang bernama VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie pada tahun 1622. Serikat dagang ini memiliki hak-hak istimewa selama menjajah Indonesia yang bernama hak oktroi. Bangsa Eropa terakhir yang datang ke Indonesia ialah Inggris. Pada tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Thomas Stamford Raffles kemudian ditugaskan oleh kerajaan Inggris untuk mengatur pemerintahan di Indonesia. Raffles kemudian menghapus beberapa kebijakan Belanda seperti sistem tanam paksa, kerja rodi, menciptakan sistem sewa tanah, hingga menciptakan bupati sebagai bagian pemerintahan. Inggris hanya menjajah Indonesia selama 3 tahun saja. Pada tahun 1814, Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada Belanda setelah kekalahan Napoleon.